asli ya mah itu mentes mah bola atuh bisa ele urang orang nanya bae tuh baik aneh hafal itu gender apal asli tapi ini mah ya aing mau nanya nih boleh nggak boleh menurut mana ini gender itu apa kayak laki-laki dan perempuan sih yang saya tahu mah gitu asli ini mah gini nih orang punya contoh nih satu masalah nih ya yang dimana seperti ini kayak ada seorang wanita itu kayak yang disudut-sudutkan gitu kayak wanita tuh cengeng terus kan wanita tuh suka nangis gitu kan kayak apa sih wanita tuh kayak disudutkan gitu kan terus apalagi dalam kayak mungkin kalau dewasa mah kayak hubungan rumah tangga kayak cewek mah udahlah di rumah aja gitu masak-masak bantu suami gitu nggak boleh kerja nggak boleh apa udah itu mah tugas suami gitu tugas suami mah kerja gitu tugas suami mah kerja yang cewek mah kayak udahlah urus anak gitu kan. Nah tapi kan di balik itu juga kan cewek juga pasti ingin menunjukkan apa ya kayak keinginannya gitu bahwa saya juga bisa gitu sebagai cewek nggak harus pria doang gitu kan. Nah menurut mana solusi yang terbaiknya gimana gitu kan? Menurut mana ini solusi yang terbaiknya gimana? Menurut Rama ya solusi terbaik dari itu ya mungkin seorang wanita pun kuliah bukan dia mencari kerja tapi pengalaman dia supaya bisa mengurus anak-anaknya dengan misalnya anak itu ya nggak tahu anak itu tuh nggak tahu ya dalam belajar matematika sebagai wanita mungkin seorang ibu rumah tangga akan mengajari anak itu dengan pendidikan yang baik dan benar gitu dan seorang ibu nggak terus menerus harus di dapur gitu. Wanita juga ada wanita karir tetangga saya dulu ada namanya Susi serius namanya Susi dia wanita karir dia berpendidikan dengan kuliah S3 dan sampai saat ini dia bekerja suaminya juga bekerja dan anaknya diurus sama neneknya dan mungkin ya menurut saya gitu kalau misalnya udah gitu mah si istrinya bebas gitu memilih hak dan gimana suaminya harus bisa. Nah kalau menurut Audrey nih arti dari masalah sosial hak wanita itu apa sih boleh dipendapatkan ya. Halo guys, aku mau ngejelasin tentang apa sih ketidaksamaan gender pada wanita itu. Kayak kalian tahu gak sih ketidaksamaan gender pada wanita itu kayak gimana? Kalian teh kayak kodratnya perempuan sama kodratnya laki-laki teh beda. Padahal mah harusnya sama gak sih guys kodrat perempuan sama kodrat laki-laki teh. Kayak misalnya teh perempuan mah harus bisa masak, perempuan harus bisa bersih-bersih, perempuan harus bisa semuanya. Sedangkan laki-laki harus bisa cari nafkah, harus bisa jadi pemimpin yang baik. Terus kayak nggak apa-apa laki-laki nggak bisa masak juga, nggak apa-apa laki-laki nggak bisa bersih-bersih juga. Padahal mah ya bersih-bersih sama masak itu teh salah satu basic manner dalam hidup. Kayak kalian nggak bisa masak, kalian nggak akan bisa makan. Terus kalian nggak bisa bersih-bersih, rumah kalian bakal kotor atau kamar kalian bakal kotor, ya kan? Nah, itu teh harusnya teh kalian teh apa yang harus dibedain sih gitu. Perempuan juga bisa kok cari nafkah sendiri, banyak kok perempuan yang cari nafkah sendiri, yang jadi tulang punggung keluarga itu banyak guys perempuan. Jadi kenapa harus dibedain? Nah karena perempuan teh dianggap kurang rasional, terus kurang cakap dalam bertanggung jawab, terus emosionalnya perempuan teh lebih tinggi daripada cowok karena kita teh sering dianggap baperan. Padahal ya cewek cowok teh pasti baperan guys,
cuman emang cowok mah lebih sering dipendam, kita mah ditunjukin nih kalau misalnya kita teh kesel atau gak kita teh marah ke si itu, misalnya adalah ke dia, padahal mah ya sama guys, ketidakadilan gender teh, tapi kenapa dibedain ya? Terus kayak perempuan teh gak boleh, tapi kenapa dibedain ya? Terus kayak perempuan teh gak boleh cari nafkah, kalau misalnya perempuan mah harus, kalau misalnya perempuan udah nikah nih, ada yang udah nikah, perempuan cewek harus di rumah, cowok aja yang cari nafkah. Kalau misalnya cewek cari nafkah, kayak kalian tuh nggak ngehormatin si cowok, padahal mah sama aja gitu guys, sama-sama cari uang kan gitu, kayak ngapain sih dibeda-bedain gitu guys. Terus kita mah kenapa ya perempuan teh suka dianggap lemah, kenapa perempuan suka dianggap dianggap lebih bawah daripada laki-laki gitu, padahal mah kita sama laki-laki teh sama gitu. Terus ya guys, kebanyakan kasus teh ya misalnya teh ada yang kekerasan, pasti yang disalahinnya teh si ceweknya. Ada yang KDRT teh si ceweknya mah gini, padahal mah pastinya itu si cowoknya yang kan kita nggak tahu ya ceritanya gimana. Nah, kita cari tahu apa sih contoh-contoh ketidaksamaan gender pada wanita di Indonesia apa aja, banyak sebenarnya guys. Nah, tadi kan kalau menurut Audrey itu adalah arti masalah sosial dari hak wanita nih. Nah, sekarang kita lanjut nih ke dampak. Nah, sekarang kita ke Anti nih. Menurut Anti, dampak dari gender itu apa sih menurut Anti? Dampak kekerasan. Oke, kalau menurut Anti nih ya, kekerasan itu bukan hanya secara fisik, namun kekerasan juga bisa dilakukan secara non-fisik. Nih, kayak peran gender. Itu kan membedakan karakter perempuan dengan laki-laki. Perempuan dianggap feminim dan laki-laki itu maskulin. Nah, kalau dalam psikolog, laki-laki itu dianggap kuat, gagah, berani. Sedangkan perempuan itu dianggap lembut, lemah, penurut. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perbedaan itu. Namun ternyata perbedaan karakter tersebut melahirkan tindakan kekerasan loh. Dengan anggapan perempuan itu lemah, itu ternyata diartikan sebagai alasan untuk diperlakukan semena-mena berupa tindakan kekerasan. Contohnya nih ya, kekerasan fisik maupun non-fisik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam rumah tangga. Pemukulan atau penyiksaan dan perkosaan yang mengakibatkan perasaan tersiksa dan tertekan. Ada juga pelecehan seksual dengan eksploitasi seks terhadap perempuan dan pornografi. Nah, itu kan contoh dampak gitu kan dari gender nih. Nah, sekarang kita lanjut nih ke faktor-faktor penyebab. Nah, boleh nih Dapina, menurut Dapina nih faktor penyebab dari gender itu apa sih menurut Dapina gitu kan? Kalau menurut aku mah faktor penyebab ketidakadilan gender teh kayak ada perempuan dianggap cengeng, suka digoda, perempuan tidak rasional atau emosional, terus perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting, terus juga ada perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan. Kayak contohnya perempuan itu sering dianggap cengeng atau sering nangis, kayak apa-apa cewek kan langsung ke hati gitu, jadi baper, apa nangis, nah bisa dibilang kayak cengeng gitu. Terus kalau dianggap sering kayak digoda gitu, kalau kita ngelewat beberapa jalan gitu, banyak cowok sering-sering dibercandain, digoda gitulah. Terus kayak ada juga cewek yang rasional atau emosional. Nah, kayak cewek mah seakan-akan terpojokan gitu. Apa-apa cewek emosian, padahal kan di sisi lain ada yang
nggak terlalu emosian, bisa ngeredamin emosinya gitu. Terus juga ada yang perempuan tidak bisa mengambil keputusan penting, kayak oke lah cowok pemimpin pasti bakal ngambil keputusan penting, tapi kan di sisi lain ada cewek juga yang bisa loh ngambil keputusan kayak langsung gitu, nggak pelin pelan, nggak harus kayak aduh gimana ya takut salah, nggak. Jadi cewek juga ada yang langsung satu gitu, kayak langsung keputusannya teh ya udah itu gini, enggak. Terus ada juga perempuan sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah tambahan. Jadi kayak cewek kalau udah nikah mah nggak usah jauh-jauh ke sekolah tinggi-tinggi, nggak usah kerja kemana-mana, nanti balik lagi ke dapur. Kayak nggak semua cewek loh kayak gitu kan. Cewek di sisi lain perempuan juga bisa harus memiliki lingkungan luar, tapi sementara itu kayak dianggapnya tuh cewek harus kalau kemana-mana juga nanti balik lagi ke dapur, padahal kan enggak. Cewek juga kayak bisa kerja tapi bisa juga ngebantu anak, suami, masak, kayak ngurus yang ada di rumah gitu. Kayak apa-apa tuh cewek tuh kayak gimana ya, dianggap rendah gitu juga bisa dibilang. Kan tadi arti masalah sosial hak wanita udah nih. Terus contoh kejadiannya juga udah nih tadi yang paling pertama. Terus faktor penyebabnya juga udah, dampaknya juga udah. Nah terus ini nih kita ke Lutfi nih. Nah menurut Lutfi solusinya nih biar tidak terjadi gender terhadap wanita itu gimana nih? Kalau menurut Lutfi nih gimana? Jadi kalau kata aku mah ya, yang pertama tuh hak si cewek itu ya atau wanita harus sama sejajar gitu sama hak laki-laki, jadi harus sama rata. Yang kedua tuh kalau misalnya nih ada masalah, nah si ceweknya tuh jadi si bukan korban, si apa sih itu satu lagi tuh pelaku lah, jangan dipojokin. Ya jangan dipojokin gitu. Emang gara-gara emang dia pelaku, tapi jangan dipojokin juga, harusnya diobrolin baik-baik gitu. Gimana solusinya, baik dalam masalah keluarga atau yang lain-lain. Nah yang terakhir nih, cari posisi untuk si cewek biar dia tuh ngerasa bebas buat berekspresi gitu. Nah sekarang yang terakhir nih menurut Ripasa nih, setelah kita semua menjelaskan nih, menurut Ripasa kesimpulan yang Ripasa ambil itu apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya wanita sama pria harus disamaratakan, tidak ada perbedaan agar tidak terjadinya perselisihan. Udah segitu aja ya. Jadi intinya adalah wanita dan pria itu harus disamaratakan gitu. Jadi tidak ada pria paling depan atau mungkin pria yang harus memutuskan, tidak. Jadi kita harus disamaratakan. Nah mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.